Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Dani Abrianto pada mata kuliah Teologi Bisnis di program studi Ilmu Filsafat Fakultas Agama Islam dan Humaniora Universitas Pembangunan Pacabudi Medan. Hari ini kita membahas tentang etika bisnis, lingkungan hidup, dan etikanya. Kita mengetahui bahwasanya yang namanya lingkungan hidup itu sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam bidang bisnis. Oleh sebab itu, keberlangsungan sebuah bisnis menyangkut dengan ketersediaan sumber daya alam yang ada. Ketersediaan sumber daya alam sangat berkaitan dengan lingkungan hidup yang sehat, sehingga para pengusaha juga harus memperhatikan mengenai masalah lingkungan. Kita mengetahui kita sebagai makhluk Tuhan, sebagai khalifah di muka bumi ini, itu disediakan oleh Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat kaya. Nah, tapi penggunaan sumber daya alam tersebut juga tidak boleh kita eksploitasi. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa merusak dan bisa mengancam bahkan membuat kepunahan sumber daya alam tersebut. Oleh sebab itu, Al-Quran telah menjelaskan bahwasanya telah terjadi kerusakan di darat dan di laut karena eksploitasi yang dilakukan oleh manusia. Hal ini tersebut dalam surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladina amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, dalam ayat ini juga dijelaskan bahwasanya Tuhan sudah memperingatkan jauh-jauh hari terkait tentang kerusakan itu sendiri. Jangan kita sampai mengeksploitasi, jangan sampai kita menghabiskan semuanya tanpa kita mendapatkan sumber daya alam yang terbarukan. Sehingga pengusaha-pengusaha sekarang bagaimana untuk mempertahankan bisnisnya ini, mencari teknologi agar ini bisa terus berkembang, tidak hanya tidak hanya merekrut semuanya sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak hal-hal yang diakibatkan sehingga lingkungan ini menjadi krisis. Nah, maksud dari krisis lingkungan hidup adalah adanya industri secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada lingkungan hidup, baik di sekitar industri ataupun lingkungan hidup secara luas. Yang kedua, dengan adanya bisnis modern yang menjadikan industri dengan skala yang besar, juga menjadikan lingkungan hidup menjadi masalah yang makin memprihatinkan. Oleh sebab itu, mengandaikan bahwa komponen-komponen lingkungan seperti air, udara merupakan barang umum sehingga boleh dipakai seenaknya. Menggadaikan bahwa sumber daya alam seperti air dan udara itu tidak terbatas. Nah, yang ketiga, perubahan kuantitas atau produksi besar-besaran mengakibatkan perubahan kualitas pada lingkungan hidup. Ya, tidak hanya untuk kita manusia, hewan dan tumbuhan pun akhirnya begitu juga mengalami penurunan, ya, karena ini tadi ya, krisis dari lingkungan hidup. Akibat dari permasalahan lingkungan hidup diantaranya adalah akumulasi bahan beracun. Ini sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya, ya. Jangan, makhluk hidup itu bukan hanya manusia saja, ya, tapi juga ada tumbuhan dan hewan. Nah, akumulasi beracun ini menyebabkan bahan beracun merupa limbah dari industri. Nah, inilah yang harus diperhatikan, jangan hanya mengambil kemudian membuang, ya. Membuangnya pun juga, limbah pun juga harus pada tempatnya, disesuai lagi, atau limbah pun diolah lagi untuk menjadi sesuatu yang baru sehingga limbah industri bisa masih bermanfaat, ya. Sehingga perlu ada aturan baru yang jelas mengenai hal itu agar tidak merusak lingkungan hidup, ya. Kita juga mengetahui bahwasanya dengan adanya pembuangan sampah yang bukan hanya di darat sekarang, bahkan di laut, bahkan kalau sudah kita lihat
kenyataan yang ada di yang bisa kita lihat di media online yang lainnya, mungkin dari TV ataupun dari YouTube, itu sudah sampah kita sudah seperti pulau tersendiri ya. Dan ini akhirnya merusak lingkungan hidup. Ini yang akhirnya membuat bahan beracun untuk hewan di sekitarnya ya. Kita melihat bahwasanya dulu ada bisa kita lihat misalnya kepala penyu yang tersangkut plastik sehingga dia tidak bisa ini dan akhirnya mati. Nah, ini yang akhirnya sangat membahayakan bagi makhluk hidup yang lain. Kemudian efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini ya, masalah efek rumah kaca merupakan masalah yang paling penting sebab panas yang diterima bumi dari matahari terhalang partikel yang dilepaskan oleh manusia. Ya. Kemudian juga inilah yang akhirnya menyebabkan perusakan lapisan ozon pada bumi. Ya. Selanjutnya, efek yang ditimbulkan dari efek rumah kaca adalah perusakan lapisan ozon disebabkan pelepasan CFC yang ada di air conditioner atau di AC dan lemari es serta lain-lainnya. Nah, kemudian adalah hujan asam. Nah, hujan asam ini adalah asam dan emisi industri yang bercampur dengan air hujan sehingga mencemari daerah yang luas ya. Ini bisa kalau dulu kita sedikit pabrik ya, daerah mana gitu, kalau ketika hujan tuh kita masih senang main hujan. Zaman saya dulu tahun 80-an itu masih hobi main hujan. Kalau sekarang main hujan bisa menyebab kita demam ya, karena itu tadi sudah bercampur dari asap-asap, kemudian juga dari penguapan limbah yang tidak baik sehingga ini bisa membuatkan gatal pada kulit ya. Kemudian ada penggurunan ya, penebangan hutan ya menjadi masalah penting bagi manusia ini karena efek papan ya yang dibutuhkan oleh manusia untuk buat rumah, buat mebel dan lain sebagainya, sehingga pembalakan liar terhadap hutan ini masih sering terjadi ya, karena tingginya keinginan ekspor ataupun impor terkait dengan barang-barang yang terbuat dari kayu. Nah, kita mengetahui bahwasanya umur kayu pun untuk bisa besar pun membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya, bahkan puluhan tahun untuk bisa kita gunakan. Nah, efeknya ketika pembalakan liar ini akhirnya terjadinya tanah longsor. Akibatnya tidak ada yang mengikat tanah. Ya, akar-akar itu sebenarnya mengikat tanah. Tapi begitu itu hilang, nah tidak ada lagi yang bisa diikat. Akhirnya ya manusia sendiri yang merasakan. Bukan hanya manusia, tapi hewan-hewan lain juga tidak ada punya tempat berlindung, tidak punya tempat untuk sekedar bertengger dan membuat sarang di situ ya, karena ya sudah habis hutannya ya. Jadi sudah beberapa hutan yang sekarang jadi proyek yang sangat diawasi ya di perlindungan hutan, sehingga ini menjadi perhatian bukan hanya pemerintah tapi dunia terkait dengan hutan ya. Hutan itu pun juga menjadi salah satu penyumbang besar terkait dengan oksigen yang bersih, karena mereka mengeluarkan oksigen yang bersih yang baik bagi manusia, nah dan menyerap karbon dioksida. Inilah yang menyebabkan sekarang sangat dibatasi terkait dengan kayu-kayu ya yang dihasilkan ya, seperti kayu damar ya, itu sangat sekarang sudah menjadi barang yang langka. Kalaupun ada itu harus mempunyai izin dan hanya dibatasi karena pertumbuhan damar ini salah satu kayu itu cukup lama ya, apalagi juga jati ya. Baik, selanjutnya ya, akibat dari perusakan ini lingkungan adalah kepunahan spesies kehidupan yang ada di bumi ya. Jadi bukan hanya manusia saja yang mulai kekurangan, tapi juga tumbuhan hewan ya. Bahkan dulu kita melihat monyet yang masuk ke
areal warga itu karena itu tadi pembalakan liar itu. Jadi mereka tidak punya tempat bernaung, tidak punya tempat mereka melakukan hal-hal yang mereka hidupnya memang di pohon-pohon ya, karena ditebangi secara ilegal, secara eksploitasi besar-besaran. Inilah yang menyebabkan terjadinya kepunahan. Bahkan apa ya, kayak seperti yang saya lihat dari National Geographic, bahwasanya ya elang-elang pun ya predator utama itu sudah mulai mengalami kepunahan karena itu tadi tempat mereka untuk melakukan bertelur dan berkembang biak di situ itu biasanya di atas pohon-pohon yang tinggi untuk mereka bisa membuat sarang ya. Tapi karena sudah banyak yang dipotong, akhirnya kehidupan mereka pun sudah mulai terancam punah. Nah, masalah lingkungan hidup sebagai tantangan global. Dalam hal ini, kerusakan lingkungan hidup sekarang ini menjadi masalah global. Ya, bukan hanya masalah yang ada di Indonesia. Akibatnya dari rusaknya lingkungan hidup sudah dirasakan oleh seluruh umat manusia, ya. Kemudian juga efek dari hal itu bahwasanya namun masalah ini selalu gagal diperjuangkan. Sebab tidak ada komitmen untuk membereskan masalah ini dan menjadikan lingkungan kita kembali sehat. Nah, inilah peran pemerintah sebenarnya bukan hanya melalui perda, melalui peraturan ini, tapi juga sudah harus melakukan hukuman-hukuman kepada orang yang melakukan ini. Dan akhirnya ya pemerintah sekarang sudah mulai mencoba ya relawan-relawan untuk terus membangkitkan hutan-hutan itu lagi kembali hidup ya. Memang butuh waktu yang tidak sebentar, butuh waktu yang lama. Nah, tapi ini juga orang yang melakukannya, yang melakukan pembalakan liar, pembakaran hutan ini masih terjadi ya. Kemarin kita sudah melihat bahwasanya asap dari yang pembukaan lahan daerah Pekanbaru di sana itu sampai asapnya ke Singapura, asap gitu. Kita transfer asap gitu ya ke Singapura, ke Malaysia, bahkan ke negara tetangga gitu kan. Itu ya gara-gara seperti itu gitu. Jadi ketika lahan gambut itu terbakar bukan bagian atasnya tapi sudah bagian bawahnya. Ya, karena saking gemburnya kita itu bagian bawahnya itu sudah terbakar sehingga pemadaman air itu pun untuk pemadaman api itu bukan lagi di tanah yang ditampak kelihatan kebakar tapi juga harus sampai ke bawahnya karena itulah masih tersulut dengan api. Itulah kenapa kemarin penanganan terkait dengan kebakaran hutan kita itu sangat lama karena bukan hanya yang di atas saja yang harus dipadamkan tapi juga di bagian bawah. Inilah yang akhirnya kadang para relawan kemudian juga ini gagal karena mereka tidak mempunyai power di situ untuk terus melestarikan ya. Orang yang punya duit lah, orang yang punya dana lah yang akhirnya mengeksploitasi semuanya. Mereka bisa bayar dengan uang. Ya, kita ya bukan rahasia umum lagi gitu. Pemerintah kita juga masih ada sedikitnya menerima suap gitu ya. Terbukti dengan banyaknya orang yang masuk tahanan karena itu tadi menerima suap, dengan menerima sesuatu yang bukan haknya ya. Karena eksploitasi tadi terhadap bisnismen yang ingin terus bisnisnya tetap berjalan ya. Nah, lingkungan hidup dan ekonomi. Kita bahas tentang bagaimana lingkungan hidup sebagai the commons ya. Masalah lingkungan hidup harus dipandang bukan hanya masalah bagi mereka yang mempunyai hutan ataupun laut yang luas saja, tetapi sudah menjadi tanggung jawab bersama agar lingkungan dapat dinikmati hingga masa depan. Ya, kita jangan hanya keturunan kita nanti, anak cucu kita nanti cuma bisa melihat gambar doang atau ilustrasinya aja atau 3D-nya saja, tapi nggak pernah lihat hewan langsungnya. Banyak hewan-hewan yang sudah mulai terancam punah. Jangan sampai itu juga jadi jadi hanya sebatas kita pernah kaya dengan spesies hewan yang banyak,
dengan tumbuhan yang beraneka ragam, dengan hasil ikan laut yang sangat banyak, hanya sebatas data, tapi kenyataannya sekarang orang lain mengambil kekayaan alam kita itu besar-besaran. Jadi jangan hanya ini jadi masalah yang masalah bagi satu dua orang, tapi ini masalah kita semua untuk mempertahankan itu ya, sehingga ini bisa dinikmati untuk masa depannya ya. Yang kedua, lingkungan hidup tidak lagi eksternalitas ya. Maksudnya di sini adalah lingkungan hidup selama ini dianggap bagian luar dari kehidupan manusia. Padahal sebenarnya jangan di bagian eksternal tapi internal, karena kita saling membutuhkan adanya simbiosis mutualisme antara satu dengan yang lainnya, antara hewan, tumbuhan dengan manusia. Kita membutuhkan mereka, mereka membutuhkan kita juga gitu. Mereka membutuhkan untuk dengan sudah terlanjurnya seperti ini, mereka membutuhkan kita untuk cepat bisa berkembang. Makanya teknologi botani, teknologi hewani yang sekarang bagaimana caranya bisa mempercepat produksi mereka dengan mulai dengan misalnya pakan dengan pupuk yang disimulasikan dengan pupuk kimia yang bisa meningkatkan produktivitas yang kalau misalnya alam saja hanya sekian tahun mungkin bisa di ini ya, terutama misalnya buah-buahan itu sekarang sudah ada gitu, walaupun teknologi sekarang belum bisa mengaktifkan bahwasanya yang namanya tumbuhan atau buah-buahan itu bisa bagus semuanya, pasti ada kadang musim gagal panennya ya. Nah inilah yang harus dicermati oleh para pengembang lingkungan terkait tentang pengadaan sumber daya alam tersebut. Kemudian yang kedua, sebenarnya lingkungan hidup adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ya, kita mengakui bahwasanya ya lingkungan hidup ini bagian dari manusia. Ya, karena mereka berada di sekitar kita dan melindungi kita dari bencana ya. Kalau misalnya tidak ada hutan yang memegang tanah kita ya kita rasakanlah akibatnya dengan adanya longsor, adanya banjir, kita sendiri yang akhirnya rugi. Kita sendiri yang ini pemerintah nih, tapi kita tidak menyelamatkan alam sendiri ya. Kemudian anggapan bahwa sumber daya alam adalah komponen tak terbatas ya harus dihapus sehingga masyarakat dapat menghargai dan menjaga eksistensinya. Nah, oleh sebab itu mulai dari sekarang di lingkungan kita pribadi mulai kita sudah menganggap bahwasanya sumber daya alam ini ada batasnya ya. Berarti kita harus melakukan sumber daya alam baru ya. Kita harus membuat minimal melestarikan yang ada atau kita membuat yang baru. Kalau kita tidak bisa membuat yang baru, lestarikan apa yang ada. Mulai dari sekarang, pelan-pelan kita buat dan jangan mengeksploitasi semuanya. Oh, kita habitnya begini. Tapi kita jangan lupa. Mereka juga butuh kita juga butuh mereka. Saling ada kebutuhan masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah faktor lingkungan hidup juga harus menjadi pemikiran ekonomis bagi pengusaha. Ya, jadi jangan hanya lingkungan hidup sebagai bagian dari eksternal kita, ya, bukan hanya manusia, tapi juga kita juga harus lihat bahwasanya lingkungan hidup itu merupakan bagian dari internal kita. Nah, yang ketiga, lingkungan hidup dan ekonomi dalam hal ini adalah pembangunan yang berkelanjutan. Kenapa ini wajib dibahas bahwasanya pembangunan berkelanjutan maksudnya adalah ekonomi yang baik, mensyaratkan adanya pertumbuhan. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan pembangunan. Harusnya seperti itu. Nah, yang ketiga, pembangunan sangat erat dengan keberadaan dunia bisnis sehingga perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan. Terus kita harus membangun, tapi juga jangan lupa bahwasanya lingkungan hidup juga harus ditumbuhkan kembali ya. Kemudian pembangunan yang sesuai dengan lingkungan hidup adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang melibatkan sisi bisnis dan tetap memperhatikan lingkungan di dalam perencanaannya ya. Jadi kita mau bisnis jangan lupa limbahnya mau dibuang kemana, hasil limbahnya seperti apa, berapa persen yang mungkin bisa dibuang, berapa persen lagi harus diolah kembali, digunakan limbah-limbah tersebut sehingga tidak ada yang bahkan sangat minim yang dibuang
ya. Kalau bisa terus diolah, bagaimana cara pengolahannya ini kita perbaharukan terus. Nah, inilah para pengusaha harus memikirkan itu. Jangan hanya mau buang limbahnya saja, karena limbah juga menjadikan sesuatu yang membuat pencemaran ini semakin cepat berjalannya, ya. Tadi kita sudah bahas di sebelumnya. Nah, bagaimana hubungan manusia dengan alam? Nah, secara kita sadari ataupun tidak sadari bahwasanya manusia membutuhkan alam, dan alam pun sangat membutuhkan kita. Ciri khasnya dari sikap manusia modern adalah usaha untuk menguasai dan menaklukkan alam. Alam dipandang bagaikan binatang buas yang perlu dijinakkan oleh manusia. Ya, kita nggak bisa mengerem misalnya adanya tsunami, nggak bisa. Kalau misalnya alam sudah membuat keputusannya untuk menghabiskan manusia, ya itu karena manusianya sendiri mengeksploitasi, menginikan alam sendiri, merusak alam. Jadi sehingga ini perlu dijinakkan. Gimana caranya? Ternyata manusia juga tidak bisa mengalahkan alam, ya. Kita belum pernah melihat bagaimana gempa itu bisa dikalahkan, nggak bisa, ya. Nah, bagaimana harus dijinakkan, bagaimana meredamnya? Nah, cara salah satunya meredamnya adalah kita juga membuat, ya, antisipasi terkait dengan misalnya banjir. Ya, banjir itu kalau kita sudah tebang, kita harus tumbuhkan lagi. Sebelum ditebang, kita juga harus menumbuhkan, sehingga ketika ditebang ada sudah persiapan pokok-pokok baru yang bisa mengikat tanah agar tidak bisa banjir ataupun longsor. Ya, dengan metode ilmu pengetahuan baru, ya, kita dapat menjadi penguasa dan pemilik alam. Manusia di satu pihak dan alam di pihak lain, yang kemudian diolah, dikerjakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan manusia. Pendekatan teknokratis, yaitu cara mendekatkan kita dengan alam dan kita mendapat manfaat dari alam. Alam dilihat sebagai sarana, dan alam didekati dengan kekerasan, destruktif, digali, dibongkar untuk mendapatkan sumber daya alam. Nah, inilah yang akhirnya menjadi permasalahan, ya, antara hubungan manusia dengan alam, ya. Jadi kadang ketika alam dilihat sebagai sarana, ya harus digali, harus dicari, tapi lupa mereka punya titik yang ketika ini disentuh, ketika ini bisa mengakibatkan permasalahan, ya. Kita bisa mengingat kembali tentang kejadian lumpur lapindo, ya, kemudian juga gempa di beberapa titik, ya, kemudian longsor. Itu karena itu tadi dibongkar, digali. Alam akhirnya marah ketika kita salah menggunakan alam itu sendiri, ya, dengan seenaknya, dengan semena-mena. Akhirnya alam mengeluarkan yang sampai sekarang tidak bisa diapa-apakan, ya, dengan yang akibatnya merugi manusia itu sendiri, ya. Ayat Ar-Rum tadi kita coba mengingat kembali tentang zaharul fasada fil barri wal bahri. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aidinas, dengan karena oleh tangan manusia itu sendiri. Kita lanjut. Nah, di sini Al-Qur'an memerintahkan kita untuk melestarikan lingkungan tersebut. Ya, dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 72 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna aradna amanah 'alas samawati wal ard wal jibala fa abyana fa abaina an yahmilnaha wa safa'na minha wa hamalaha insan innahu kana zuluman zahula. Ya, bahasanya kan innahu kana zaluman zahula, ya. Nah, artinya sesungguhnya kami telah mengumpulkan amanat kepada langit, ya, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Maka dipikulah amanat itu oleh manusia. Jadi manusia sanggup, ya, padahal untuk menjaga ini sudah ditanya nih kepada langit, kepada tanah, ya, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Siapa yang berani memikul untuk melestarikan ini? Manusia sanggup. Tapi sesungguhnya manusia itu amat zolim dan amat bodoh. Ya, di situ dia. Bahasa Allah menjelaskan innahu kana
zoluman jahula. Udah zolim, bodoh pula kalau misalnya mereka tidak bisa melestarikan lingkungan. Ya, alam dan bumi ini silakan buat mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya, dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya aku menciptakan di bumi ini adalah seorang khalifah, seorang pemimpin yang bisa memikul permasalahan yang ada di bumi, memaparkan bumi ini dengan baik. Ketika Allah menciptakan manusia ke bumi sebagai khalifah, manusia sudah harus siap, ya, suka nggak suka, seharusnya manusia harus mempersiapkan diri untuk melestarikan lingkungan hidup. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan bahwasanya orang yang tidak dapat melestarikan lingkungan, maka orang itu adalah zalim dan bodoh. Nah, hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 pada Undang-Undang negara kita nomor 23 tahun 1997. Boleh dilihat, yang kurang lebih saya simpulkan bahwa setiap individu mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah, menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Inilah yang menjadi titik dasar pemerintah untuk mengingatkan bahwa manusia itu tidak boleh mengeksploitasi, tidak boleh melakukan pencemaran, tidak boleh melakukan perusakan lingkungan hidup. Karena setiap individu bukan hanya golongan atau grup, tapi individu persatu-satu itu mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian tersebut. Nah, kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang berperan serta dalam pengembangan budaya, ya, budaya bersih dalam hal ini, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup. Inilah turunan dari makna pasal 6 ayat 1 pada Undang-Undang nomor 23 tahun 1997. Jadi setiap warga negara di Indonesia itu berkewajiban untuk berperan serta dalam pengembangan budaya bersih, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup. Nah, lanjut dalam dasar etika dalam tanggung jawab terhadap lingkungan ini, di sini ada tiga yang saya buat, ya. Ada hak dan deontologi, kemudian ada utilitarisme, kemudian ada makna keadilan. Makna dari hak dan deontologi adalah lingkungan yang berkualitas tidak hanya sesuatu yang diharapkan, tetapi juga sesuatu yang harus direalisasikan karena merupakan hak setiap manusia. Hak adalah sesuatu yang rasional dan bebas, namun kebebasan tersebut harus memperhatikan aspek lingkungan hidup yang harus dijaga di dalamnya. Nah, utilitarisme memandang bahwa jika lingkungan hidup terjaga, maka manusia bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari hal tersebut. Kemudian juga makna keadilan, yang pertama adalah persamaan di mana setiap orang tanpa kecuali harus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, prinsip penghematan yang adil, yaitu bahwa kita harus mewariskan lingkungan yang sehat untuk generasi penerus, sehingga sumber daya alam harus benar-benar dihemat, ya, harus benar-benar efisien, bukan hanya efektif tapi juga harus efisien. Yang ketiga adalah keadilan sosial, yaitu bahwa pemerintah harus mempunyai aturan yang jelas mengenai masalah lingkungan hidup, bukan hanya berpatokan tadi kepada undang-undang yang ada, tapi juga bagaimana pengawasannya, bukan hanya dibuat secara undang-undang, tapi bagaimana hal ini bisa juga mempunyai efek kepada orang yang melakukan eksploitasi tadi. Nah, implementasi tanggung jawab terhadap lingkungan, siapa sih sebenarnya yang harus membayar ini? Yang pertama adalah yang harus membuat pencemaran, jelas. Yang kedua adalah penikmat lingkungan bersih yang harus juga membayar, ya. Walaupun kita tidak ini, akhirnya kita juga harusnya membayar karena ini juga harus tanggung jawab kita semua. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab yang mengenai limbah perusahaan yang dibuang di lingkungan sekitar perusahaan. Siapa yang membayar jika limbah tersebut mencemarkan lingkungan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan? Inilah yang harus diatur dalam peraturannya, ya. Kemudian bagaimana beban dibagi? Ya, setelah kita sudah merumuskan, kita sudah melakukan segala sesuatu, siapa nih
harus membayar. Tadi sudah ada tahapannya, si membuat pencemaran, penikmat lingkungannya, kemudian tanggung jawab yang mengenai limbah. Nah, bagaimana beban ini dibagi? Yang pertama, pengaturan. Ya, harus kita dilakukan pengaturan, membuat peraturan mengenai polusi dan industri. Kekuatan pengaturan ini adalah bahwa pelaksananya dapat dipaksakan secara hukum dan bagi yang melanggar ada sanksinya. Kemudian ada insentif, memberikan insentif khusus bagi perusahaan yang menjaga lingkungannya. Kemudian juga mekanisme harga. Setiap pengusaha harus membayar emisi dari pencemaran yang mereka buat, ya. Harus ada seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana etika hukumnya? Etika hukum dalam lingkungan hidup ya memang terkadang bertentangan dengan dalam memandang berbagai masalah. Namun dalam lingkungan hidup diharapkan adanya kerjasama antara keduanya. Maka diharapkan pebisnis mempunyai etika dan moral untuk menjaga lingkungan demi bisnis yang berkelanjutan. Inilah yang diharapkan oleh pemerintah kepada pebisnis, ya. Jadi jangan jangan karena kami sudah bayar, sudah apa segala macam, mereka bisa seenaknya, ya. Salah, ya. Tapi juga ini harus juga punya etika dan moral demi bukan hanya untuk kalian yang melakukan bisnis, tapi untuk kami yang menjaga itu semua, ya. Bukan hanya kami yang berperan, tapi juga semua harus berperan. Nah, inilah beberapa kasus lingkungan hidup yang menjadi permasalahan, ya. Misalnya kayak musibah reaktor nuklir, ya, PT Indoroyan Utama di Danau Toba, ya, setelah menjadi PT Toba Lestari, ya, banyak nih, ya, skandal Volkswagen, ya. Baik, itulah yang bisa dapat saya presentasikan pada hari ini. Silakan jika ada pertanyaan, silakan bertanya di grup kita, di grup WA chat ataupun di @mudo, ya. Boleh kita lakukan pertanyaan jika ada yang ingin bertanya, ada yang ingin kurang jelas yang kita bahas bersama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih. Kami berharap semoga seluruh pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Tetap melestarikan hidup, ya, demi keberlangsungan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, dan untuk warisan, ya, warisan kita kepada generasi kita selanjutnya. Moga-mogahan pembelajaran hari ini mendapatkan pengalaman, ya. Kita juga sudah mulai terbuka bahwasanya pentingnya menjaga lingkungan hidup. Kita boleh berbisnis, kita mulai melakukan sesuatu hal dalam melakukan bisnis yang memanfaatkan lingkungan alam, tapi jangan lupa bahwasanya kita juga mempunyai tanggung jawab terkait tentang permasalahan lingkungan hidup tersebut, ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kita jumpa minggu depan dengan tema yang cukup menarik dalam teologi bisnis ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.